Lalu majikan laki-laki nggak terima, dia nendang aku. Karena Neng Nur punya nggak terlintas pikiran kayaknya lebih baik ini nikah aja daripada kita itu kerja di orang Arab, mending mungkin menikah sama WNA, kita hidup enak tinggal gesek gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama vlog saya Fitria Denava. Gimana kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, di video kali ini Fitria Denava sudah bersama narasumber saya, wanita cantik masih muda tapi kok nekat menjadi seorang TKW. Kita akan tanya pengalaman beliau selama berada di Arab Saudi. Kenapa masih muda kok ingin menjadi seorang TKW? Jadi yang penasaran, ikuti terus video Fitria Denava sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan juga di subscribe dan di share juga ke sosial media kalian jika tayangan video Fitria Denava bermanfaat. Dan biar tidak penasaran, kita langsung aja kenalan bersama narasumber saya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Neng? Alhamdulillah, Masya Allah. Boleh nggak kenalan? Mungkin teman-teman dari subscriber Fitria Denava ingin tahu namanya dan juga berasal dari mana. Saya Wulan Aprilia, berasal dari Serang, Banten. Kalau yang dari satunya saya Nurhayati dari Karawang. Oh, jadi sama-sama dari Jawa Barat. Masya Allah. Nah, Neng, yang ingin saya tanyakan kan ini teman-teman banyak yang selalu datang ya, apalagi masalah TKW gitu. Mungkin dari Neng-Neng berdua ini pertama masuk ke Arab Saudi itu apa aja persyaratannya biasanya? Kalau aku sih kan baru pertama kali ya ke Saudi. Itu persyaratannya ya simpel, cuma persetujuan dari orang tua sama KTP aja, udah enggak macam-macam gitu kan. Tapi mungkin buat yang udah sering ya mungkin ada lagi gitu kan. Iya, cara lain. Iya, cara lain. Tapi itu harus pakai agent yang resmi atau yang mungkin melalui sponsor atau apa? Iya, aku melalui sponsor. Kalau aku melalui sponsor, habis itu ya banyak juga sih liku-likunya panjang gitu kan. Nggak tahu tapi kalau menurut ini. Ya sama aja. Iya. Iya. Cuma waktu itu kan lagi mungkin di Indonesia waktu itu lagi ada masalah, kalau masalah pergantian presiden, jadi Iya. pergi ke sini tuh Agak susah ya. Iya. Nah, ini melalui agent resmi perorangan di Arab Saudi atau melalui perusahaan seperti syarikat gitu? Kalau aku pribadi kayak syarikat gitu. Iya. Jadi banyak baru barengin ke sini berangkatnya gitu. Kalau Neng sendiri dari syarikat atau perorangan itu? Aku perorangan. Ini kalau boleh tahu, kamu udah berapa tahun di Arab Saudi? Aku baru 1 tahun 7 bulan. Belum 2 tahun ya. 2 tahun. Nah, ini belum 2 tahun kan, kemarin memang PT kan banyak yang tutup ya. Iya. Nah ini yang dibuka hanya agent seperti perusahaan gitu ya. Tapi kalau untuk perorangan itu masih ditutup. Masih ditutup ya. Jadi hanya perusahaan aja yang dibuka. Itu juga mungkin sedikit ada yang ilegal gitu. Kebanyakan ilegal. Yang baru 2 tahun di sini kebanyakan ilegal. Kebanyakan Yang ilegal. baru 2 tahun di sini kebanyakan ilegal. Tapi alhamdulillah ya berjalan mulus ya. Alhamdulillah ya, bahkan sininya berjalan mulus, nggak ada halangan apapun. Iya. Alhamdulillah sampai sini. Iya. Kalau ini belum 2 tahun. Kalau si satunya siapa namanya Neng? Nurhayati. Iya. Kalau Neng Nur berapa tahun udah? Alhamdulillah udah 2 tahun. Sama-sama masih baru ya 2 Iya. tahun. Nah, ini kan masih muda, masih gelis. Nah ini kenapa kok mau jadi TKW gitu ya? Kan mungkin dari televisi atau kabar dari media menjadi TKW itu keras gitu ya. Iya. Takut ada perlakuan yang mungkin tidak enak gitu. Kenapa sih nekat jadi TKW? Kalau buat aku pribadi, satu saya juga mau nyari pengalaman gitu. Nyari pengalaman yang lebih luas. Kalau misalkan terus juga di Indo waktu itu posisinya lagi awal lockdown juga, jadi semua karyawan pabrik pun apa-apa ditutup Ya. gitu kan. Jadi satu-satunya cara ya cuma berangkat ke sini buat menghidupkan kedepannya lagi gitu kan. Terus
lagi juga ada sedikit masalah, jadi pengen lebih baik lagi gitu. Pengen merubah diri lebih baik. Semoga datangnya ke sini pengen bisa jadi orang yang lebih dewasa gitu intinya. Gitu ya. Ini udah berkeluarga atau memang masih single? Aku di Indo sempat berkeluarga, cuma datang ke sini udah enggak, udah bisa. Jadi mungkin apa dari karena berkeluarga itu tidak berjalan mulus, akhirnya Iya, mending bisa itu udah juga. Iya, jadi iya. TKW aja gitu. Iya, dari situ juga lebih baik. Oh ya udahlah, jadi TKW mungkin lebih baik gitu kan daripada harga diri saya dan keluarga direndahkan sama itu. Mantan. Iya, gitu. mantan suami. Tapi punya anak? Enggak. Alhamdulillahnya belum. Iya, belum dikasih momongan ya. Alhamdulillah. Nah kalau Neng Nur gimana? Ya sama, intinya dari rumah tangga ya, namanya orang nggak punya disepelekan, direndahkan. Jadi nekat kesini itu karena Cari pengalaman ya. cari pengalaman Dan melupakan yang melupakan lalu. yang gitu ya. lalu. Iya, biar tidak stres gitu Iya, ya. benar. Jadi memang kebanyakan memang di latar belakang itu banyak yang Karena ekonomi. dari ekonomi, ada juga yang memang dari perceraian gitu ya. Mungkin lebih baik melupakan kita. Iya. Kenapa enggak? Kalau Iya. jadi TKW itu kan kerja halal ya. Iya, benar. Apalagi gaji mungkin sedikit agak tinggi daripada di negara kita ya. Benar. Masya Allah. Nah, punya pengalaman menarik atau apa enggak nih setelah berada di Arab Saudi itu? Pengalaman menarik ya, Atau menarik ataupun yang kurang enak gitu? yang kurang enaknya ya cuma itu yang biasanya kan kalau di Indo kalau di sini malam jadi siang, siang jadi malam. betul. Yang biasanya di Indo itu lagi enak-enaknya tidur, di sini tuh harus kerja keras gitu. Waktunya istirahat di sini nggak ada istilahnya, ya ada waktu istirahat cuma kan nggak seperti di Indo gitu. Tapi itu kan melatih juga buat biar kita jadi oh ya berarti baik buat kedepannya gitu kan. Biar tambah dewasa juga, biar ngerti juga gitu. Tapi kalau ada seperti apa ya, mungkin majikan yang kurang baik atau Dulu aku di Riyadh sempet berantem sama majikan. Dia berantem sama majikannya, main pukul-pukulan di depan aku. Aku trauma karena itu pernah terjadi sama rumah tangga aku. Lalu aku bantu majikan perempuan, aku bilang jangan mukulin istrimu di depan aku. Lalu majikan laki-laki nggak terima, dia nendang aku laporan ke syarikat, aku minta pulang. Tapi komaku dipegang sama dia. Iya. Sama majikan? Iya, sama majikan laki-laki. Dan dari situ juga nggak langsung dipulangin sama dia, ditahan dulu 2 hari 3 hari, nggak dikasih makan, nggak dikasih istilahnya mandi pun nggak dibolehin, dikurung di kamar. Habis itu aku nelpon syarikat masuk ke mengambil tindakan gitu kan, langsung jemput aku ke rumah majikan. Nah, berarti di sini loh ya sahabat, enaknya kalau kita itu pakai agent resmi ya. Iya, Kita ada masalah, jadi ada yang mendampingi ya dan menyelesaikan langsung sama majikan. Beda dengan mungkin kita itu ilegal gitu ya, yang mungkin dari agent tidak resmi setelah berada di Arab Saudi punya muskilah, jadi akhirnya kita sendiri ya tidak bisa untuk ada pengaduan gitu ya. Alhamdulillah syarikat aku itu meskipun istilahnya kita ada muskilah sama majikan itu selalu tanggung jawab, alhamdulillahnya. Selalu di apapun ya teguran aduan kita ke syarikat selalu langsung diatasi sama dia. Masya Allah. Jadi ini penting banget informasi buat teman-teman kalau ingin menjadi TKW dimanapun selain Arab Saudi ya. Jadi mending memakai agent yang resmi. Kalau Neng Nur sendiri punya pengalaman apa? Sama-sama di syarikat? Enggak, aku Di perumahan? iya. Punya pengalaman enggak? Ya itu, aku karena kesini ilegal, jadi ada masalah sama majikan itu nggak direspon sama sekali. Jadi kita Kenapa sampai keluar dari majikannya itu karena nggak direspon sama sekali sama jadi menghadapi masalah sendiri ya. Iya. Kalau seperti bahasa langsung bisa nggak? Oh loh, waktu itu Ada pengalaman lucu nggak? sama gitu? sekali nggak, belum bisa. Iya. Pas mau keluar itu mau ngomong ke sini nggak bisa, ke sana nggak bisa. Untung aja ada orang baik. Iya. Mungkin Allah juga masih sayang sama aku ya, di sana dipertemukan sama orang Indonesia, diambil aku sama dia.
Iya. Jadi memang untuk bahasa itu ya, meskipun kita tidak bisa bahasa Arab, minimal kita harus bisa bahasa Inggris ya. Karena bahasa Inggris itu bahasa internasional ya, apalagi Arab Saudi sekarang memang lagi menggalakkan untuk bahasa itu bahasa Inggris. Iya. Kalau pertama ke Arab Saudi nggak tahu bahasa, pernah nggak punya pengalaman lucu itu sama majikan gitu? Iya, aku pribadi sih pernah disuruh. Waktu itu aku disuruh ngambil pisau, tapi aku kan nggak tahu karena aku kan mungkin aku baru 2 hari di Syarikat langsung diambil sama majikan suruh ngambil pisau, aku malah ngambilnya piring. Suruh ngambil pelan, aku ngambilnya sapu. Tapi sempat marah atau itu enggak? Kalau majikan sih nggak marah karena majikan dari pertama ngambil kita ke Syarikat itu tahu dia itu non baru pertama datang gitu, jadi harus dimaklum gitu. Kalau dia jadi harus dimaklum, pertama datang ke Saudi langsung megang anak, bayi, rumah juga, terus sedikit dia ngasih tahu cara masak ini, terus 3 hari 4 hari langsung kayak suruh masak sendiri gitu kan, sedangkan saya baru gitu. Tapi alhamdulillah itu bisa dijadiin pelajaran sama saya. Sampai sekarang alhamdulillah kerja pun ambil masak gitu kan, pegang bayi, alhamdulillah bisa. Ada perasaan menyesal atau wah ternyata apa yang langkah yang saya ambil ini memang ini yang terbaik gitu, atau mungkin menyesal untuk menjadi TKW gitu? Kalau saya alhamdulillah, kalau saya udah berniat pengen melangkah ke jenjang yang baik, ya nggak pernah ada penyesalan karena itu udah tekad saya yang ambil. Keputusan apapun yang saya ambil, saya nggak pernah nggak bakalan ada penyesalan gitu. Tapi buat sekarang saya kesini, alhamdulillah nggak ada penyesalan sama sekali. Malah saya, insya Allah mungkin nggak mau pulang di sini, mungkin betah banget di sini. Aku nggak mau pulang. Apalagi mungkin mendapat gaji ya, bisa membantu orang tua. Iya, alhamdulillah orang tua tercukup. Istilahnya apapun kebutuhan orang tua di sini tercukup. Mau apa gitu kan? Pulang ke Indo sekarang sedang krisis gitu kan, keadaan lagi nggak membaik gitu. Terkecuali mungkin kalau udah membaik, stabil gitu, udah punya pegangan sendiri pun udah enak pulang gitu. Iya. Kalau Neng Nur sendiri pengalaman apa lucu gitu? Atau pengalaman yang mungkin sampai sekarang nggak bisa dilupakan gitu? Apa pengalaman lucu nggak Nur? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Dari pertama datang ke majikan, laporan majikannya nggak baik, nggak direspon sama sekali, ya udah langsung keluar. Kabur gitu ya. Dan Tapi sekarang sudah punya majikan. Alhamdulillah setelah kabur dari majikan yang pertama, dari pertama datang ke Saudi, majikan yang nggak baik, setelah kabur alhamdulillah dapat majikan yang luar biasa. Masya Allah. Sampai dia bilang, jangan anggap ini majikan kamu, ini anggap rumah kamu, anggap ini aku ini ibu kamu, katanya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ya, Jadi, kata aku alhamdulillah segini juga aku masih bisa hidup, kata aku. iya. Pengalaman jadi legal itu nggak baik, nggak baik ya. Jadi jangan sampai terpengaruh sama uang gede ya. Gede. Karena mungkin menjadi TKW ilegal memang sedikit mungkin masalah gaji lebih besar. Tapi semua keperluan rumah semuanya itu ditanggung sendiri ya. Beda dengan mungkin kita kerja di majikan, makan juga. Iya, semuanya. Terus kita pulang juga ada tiket ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi pelajaran buat teman-teman yang ingin menjadi TKW, lebih baik kerja dan melalui agen resmi. Jadi meskipun gaji di bawah dengan gaji ilegal, tapi semuanya terpenuhi. Dan kita juga tidak takut ya di luar sana. Di luar nggak takut gitu kan, kayak ketemu polisi, kok takut gitu, takut diambil gitu kan. Nggak harus gitu. Iya, Masya Allah. Ini cukup menarik sekali pengalaman dari Neng-Neng berdua ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya yang di luar sana mungkin gagal dengan pernikahan yang lama dan bisa membuka lembaran baru meskipun menjadi seorang TKW gitu ya. Nah, sini kan sudah di Arab Saudi, banyak mungkin teman-teman lainnya yang pengen nggak kerja, pengen hidup enak, dan maaf
ingin menikah dengan orang WNA gitu? Punya terlintas nggak pikiran seperti itu? Kalau aku sih enggak ada terlintas kayak pengen nikah gitu kan, karena kalau aku niat dari sini tuh, dari Indo tuh ke sini ya kerja gitu kan. Kalau ataupun aku pengen nikah ya pulang ke Indo gitu. Nggak mau nikah di sini, nggak mau nikah sama WNA juga gitu kan, orang tua nggak setuju juga kalau nikah sama WNA. Tapi mungkin kalau ada orang Indonesia, laki-laki Indonesia yang baik itu, ya nggak tahu juga ya. Sering aku bilang sama mama, aku bilang aku pengen nikah di sini, aku pengen nikah di sini. Terus kata mama, kamu pengen nikah pulang, lebih baik pulang, karena udah banyak contohnya tetangga gitu kan. Iya. Tahu-tahu pulang bawa anak nggak ada bapak gitu, jadi malu sama tetangga gitu. Lebih baik pulang ke Indo, nikah resmi di Indo udah. karena Neng Nur punya nggak terlintas pikiran kayaknya lebih baik ini nikah aja daripada kita itu kerja di orang Arab, mending mungkin menikah sama WNA, kita hidup enak tinggal gesek gitu ya. Kalau terlintas ke sana enggak, cuma aku punya suami di sini orang Indonesia. Jadi sudah berkeluarga orang Indonesia di sini. Nah, masya Allah, mungkin sudah jodohnya ada di sini, Neng Nur ya bisa menikah. Tapi kalau menikah dengan orang Indonesia, ada juga banyak yang tidak mau, katanya ini maaf bisa digaris besar. Ini kebanyakan katanya kalau menikah sama orang Indonesia sendiri, laki-laki Indonesia katanya kita cuma diperes, Iya. cuma diambil uangnya aja. Terus kalau pengalamannya Neng Nur gimana? Alhamdulillah suami aku yang sekarang dia nafkahin aku sampai aku nggak kerja sekarang. Jadi tidak semuanya ya. Tidak semua laki-laki Iya, nggak kayak semua gini. laki-laki di seluruh dunia itu emang ada yang baik, ada yang enggak. Jadi jangan terlalu mencap kalau misalkan laki-laki Indonesia itu cuma meras. Kita kan sebagai warga negara yang sama harusnya harus saling menutupi gitu kan. Iya. Ataupun istilahnya emang dia nggak baik, tapi nggak boleh saling membuka aib. Iya. Negara Mungkin sendiri. tergantung dari Iya, tergantung nasib dari juga nasib, ya. iya. Kalau nasibnya baik meskipun menikah dengan orang asing, kadang banyak juga yang Banyak. yang Sama justru aja. dipukul gitu ya. Kadang setelah punya anak ditinggal. Ditinggal, iya banyak. Ada Sama yang lagi aja. hamil juga Itu ditinggal. Tergantung nasib. nasib kita. Iya, Masya Allah. Ini kan udah 2 tahun. Kalau yang ini belum 2 tahun. Ini pengen pulang ke Indonesia atau nambah kontrak? Kalau aku sih nggak ada kepikiran pengen pulang ya, karena mama juga bilang mau apa gitu kan pulang, udah diem di situ selagi kamu masih muda gitu kan, udah di sini juga nggak ada istilah, nggak ada suami, nggak ada anak, nggak ada beban pikiran, ya udah selagi masih muda masih kuat silahkan gitu kan. Umurnya berapa sih kalau boleh tahu? Aku 21. Oh, jadi masih muda banget ya. Jadi lulus SMA mungkin langsung. menikah, langsung. jadi menikah udah berapa tahun itu? Aku menikah cuma 2 tahun. 2 tahun dan akhirnya Dan setelah cekcok lama mungkin langsung ke sini. kalau Neng Nur dari Indonesia menikah juga ya, tapi tidak punya anak. Punya anak di Indonesia. Berapa itu satu? Nah sekarang sama siapa? Sama bapak. Oh jadi diambil Iya, bapaknya. jadi kayak nggak punya anak aja. Soalnya udah 2 tahun nggak pernah video call, nggak boleh ngambil fotonya, nggak boleh lihat fotonya, nggak boleh Sama sekali komunikasi sama sekali tidak Nggak boleh. boleh. Terus gimana perasaannya? Dilarang sama ayahnya juga, katanya kita cerai, udah kamu bukan ibunya lagi, bukan apanya lagi. Terus gimana perasaan, namanya juga Ya, seorang ibu? namanya seorang ibu pasti sakit. Tapi sampai saat ini belum ada komunikasi. Ya, ada orang tua pun ke rumah mantan suami sampai diusir, sampai dicaci maki, daripada lebih sakit lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Suatu saat juga dia akan nyari saya sendiri. Iya, nyari siapa ibunya ya. Iya. Pernah nggak nanti kalau udah besar dia itu akan berpikir mama ini ya nggak sayang sama saya, atau kenapa tidak mencari saya gitu? Ya pernah sih sempet, cuma harus kayak gimana lagi, udah keadaan kayak gini. Ya udah. Nanti Mungkin kalau udah udah nasib iya, gitu. nanti kalau udah besar insya Allah bisa cari Insya Allah. sendiri. Karena anak itu pasti akan nyari ibunya. Iya, Apalagi ini perempuan. iya namanya darah daging ya. Iya. Kalau apalagi ibu pasti ada ikatan batin ya. Tapi pernah merasa sedih nggak
Kalau ingat anak, kalau lagi rindu pasti nangis. Iya. Yang sabar aja, insya Allah nanti kalau udah besar, insya Allah pasti mencari ibunya. Masya Allah. Mungkin sahabat-sahabat semuanya di channel Fitria Denafa. Jadi untuk menjadi seorang TKW itu tidak mudah sahabat. Kita itu banyak melewati. Kadang ada yang bernasib baik, ada juga yang bernasib tidak baik ya. Tapi alhamdulillah selama kita itu bisa menjaga kehormatan kita, insya Allah Allah memudahkan kita untuk mencari rezeki di negara orang. Terima kasih ya udah berbagi kisah di channel Fitria Denafa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya yang ingin menjadi seorang TKW. Langsung aja ditonton sampai full lah video ini dan bisa juga dibagikan ke teman-teman semuanya di media sosial kalian. Oke, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya dan di-share juga ke sosial media kalian. Oke, terima kasih ya Neng ya. Mudah-mudahan apa ya rezeki yang didapat insya Allah barokah. Oke sahabat, terima kasih. Mungkin hanya ini video Fitria Denafa kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, dari kota Jeddah, Fitria Denafa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.